Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya memberi tema pada perenungan firman Tuhan kali ini adalah keinginan bisa menjadi sandungan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan memperkenan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kami lakukan selama Tuhan memperkenan kami hidup di dunia ini melalui perenungan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka sebuah nas di dalam Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Silakan saudara menyimak. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus, ada dua penguasa yang dominan pada saat itu. Yang pertama di daerah Yudea, ada Pilatus sebagai penguasa daerah Yudea, dan kemudian di atasnya di daerah Galilea, ada Herodes, penguasa daerah Galilea. Nah, dua daerah ini adalah dua daerah di mana Tuhan Yesus melayani pada masa-masa pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dua daerah itu dan sekitarnya adalah tempat di mana Tuhan Yesus melayani pada saat itu. Saudara, Herodes beberapa kali disebut di dalam Injil Lukas. Dia adalah orang yang menangkap Yohanes Pembaptis, memenjarakannya, dan bahkan memenggal kepala Yohanes Pembaptis atau membunuh Yohanes Pembaptis. Walaupun tidak pernah berurusan dengan Yesus atau bertemu langsung dengan Yesus, Herodes dicatat di dalam Injil Lukas pernah ingin bertemu dengan Tuhan Yesus oleh sebab kabar-kabar yang didengarnya. Selain itu, para pengikut Herodes atau yang disebut kaum Herodian pernah berusaha membunuh Yesus juga. Saudara, kesan Yesus terhadap Herodes ini tidak baik. Pernah satu kali Yesus menyebut Herodes si serigala itu. Yesus menggunakan kata serigala yang berkonotasi tidak baik. Di dalam Lukas 10 ayat 3, Tuhan Yesus pernah berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Jadi konotasi kata serigala itu tidak baik di dalam Lukas, dan Yesus pernah menyebut Herodes si serigala itu di dalam Lukas 13. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ketika Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap Herodes? Nas ini mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan dua sandungan yang harus dihindari oleh setiap orang Kristen, supaya setiap orang Kristen dapat mempunyai iman dan pengharapan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, bentuk dari sandungan ini adalah keinginan. Saya memilih menggunakan kata sandungan karena keinginan tidak selalu berkonotasi buruk. Namun ketika keinginan ditempatkan melebihi atau di atas tugas dan tanggung jawab orang percaya, maka keinginan ini bisa membawa atau menyandung orang Kristen, membawa orang Kristen untuk tersandung. Faktanya, kita sebagai orang Kristen
kita adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita cenderung melakukan dosa, oleh sebab itu kita cenderung tetap untuk tersandung. Nah, dua sandungan ini yang berbentuk keinginan itu adalah, yang pertama, keinginan mementingkan diri. Yang kedua, keinginan rasa takjub. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas keinginan yang pertama, yaitu mementingkan diri sendiri. Apa maksud dari mementingkan diri sendiri? Saudara, di dalam nas tadi ada dua oknum yang menurut saya sama-sama sebenarnya tidak menginginkan atau tidak mengharapkan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Saya berani menyimpulkan hal itu karena sebenarnya dua oknum ini mengerti nubuat tentang Mesias. Bukan hanya mengerti, mereka familiar sebenarnya dengan nubuat tentang kedatangan Mesias. Oknum itu adalah yang pertama, Herodes. Yang kedua, oknumnya adalah kelompok imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saudara, Herodes adalah orang Samaria. Di dalam Yohanes 4 ayat 25, percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, dikatakan di sana bahwa sebenarnya perempuan Samaria itu tahu bahwa Mesias akan datang. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 25. Nah, di sana dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Jadi orang Samaria tahu nubuat tentang Mesias. Herodes tahu nubuat tentang Mesias. Nah, sedangkan kelompok yang kedua tadi, para imam kepala dan para ahli Taurat, mereka bukan hanya tahu, saudara, tentang nubuat Mesias, bahkan mereka mempelajari perkataan nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama berkaitan dengan kedatangan Mesias. Jadi pengetahuannya tentang Mesias tidak perlu dipertanyakan lagi. Saudara, mari kita bahas oknum yang pertama, Herodes. Di ayat 8, dikatakan ketika bertemu dengan Yesus, Herodes sangat girang dan mengharap Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, saudara, saya tidak yakin bahwa Herodes betul-betul ingin melihat suatu tanda untuk menegaskan bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias. Dasar saya mengatakan hal itu, sebab di dalam Lukas sendiri, di awal-awal Lukas 9 dan Lukas 13, sebenarnya Herodes ingin memastikan bahwa Yesus bukanlah ancaman baginya. Karena di Lukas 9, beberapa orang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ada juga yang berkata Yesus adalah Elia. Oleh sebab itu Herodes ingin bertemu dengan Yesus untuk memastikan bahwa Yesus bukan ancaman bagi dirinya. Setelah Herodes mengetahui bahwa Yesus bukanlah ancaman, kita melihat di ayat ke-11, ditulis oleh Lukas, maka mulailah Herodes menista dan mengolok-olok Yesus. Hal itu menegaskan bahwa sebenarnya Herodes tidak sungguh-sungguh mengharapkan keselamatan. Dia punya agenda tersendiri, ingin bertemu dengan Yesus, ingin meyakinkan bahwa Yesus bukan ancaman bagi posisinya. Maka setelah dia tahu Yesus bukan ancaman, mulailah dia menista dan mengolok-olok Yesus. Jadi niatnya hanya ingin memastikan bahwa Yesus bukanlah ancaman. Jikapun Herodes ingin melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus, bagi saya itu tidak lebih dari sekedar ingin memuaskan nafsu, ingin tahu Herodes sendiri. Jadi bukan karena ingin memastikan bahwa Yesus benar-benar Mesias, karena memang Herodes tidak mengharapkan keselamatan sebenarnya. Kita bahas oknum yang kedua. Oknum yang kedua adalah kelompok para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka adalah kelompok yang selalu mengikuti pergerakan Yesus.
Mereka ini kelompok yang selalu update dengan pelayanan Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, mereka selalu mengikuti. Karena berdasarkan apa yang Yesus katakan, berdasarkan apa yang Yesus perbuat, mereka akan pakai itu sebagai senjata untuk menyerang Yesus. Karena mereka sebenarnya tidak menyukai Yesus. Yesus adalah ancaman bagi posisi mereka. Kenapa Yesus adalah ancaman bagi bagi para ahli Taurat dan para imam-imam kepala? Karena melalui pelayanan Yesus, melalui perbuatan-perbuatan Yesus, banyak orang Yahudi ditarik untuk percaya kepada Yesus. Oleh sebab itulah, mereka merasa Yesus adalah ancaman bagi posisi mereka. Saudara, baik Herodes maupun para imam dan ahli Taurat sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengharapkan keselamatan. Mereka hanya berusaha memastikan bahwa posisi mereka itu aman. Bahkan di dalam peristiwa yang kita baca ini, kita melihat ada hal yang menarik di sini. Dikatakan bahwa hubungan antara Pilatus, penguasa Yudea, dan Herodes, penguasa Galilea, menjadi baik. Dikatakan bahwa sebelumnya mereka bermusuhan. Hubungannya menjadi baik kenapa? Oleh karena Yesus. Oleh karena Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Kemudian nanti Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Nah, ini artinya apa, saudara? Artinya Pilatus dan Herodes sebenarnya hanya menggunakan Yesus untuk kepentingan mereka. Inilah yang menjadi sandungan bagi mereka untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Saudara, hati-hati jika saudara mementingkan diri sendiri di atas tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen. Saudara bisa tersandung dalam iman dan pengharapan yang salah. Nah, saudara, bicara tentang kepentingan diri, wujud dari kepentingan diri itu yang paling umum adalah pencarian akan kebahagiaan. Jadi kita mementingkan diri karena kita ingin bahagia. Itu wujudnya. Jika saudara hanya ingin kebahagiaan di dalam dunia, lalu saudara memanfaatkan Yesus hanya untuk menginginkan atau hanya untuk memenuhi kebahagiaan tersebut, maka saudara akan tersandung ke dalam iman dan pengharapan yang salah. Saudara, ada banyak versi kebahagiaan bagi setiap kita. Nah, pada umumnya titik tolaknya adalah apa yang kita kehendaki terlaksana. Itulah yang disebut dengan bahagia. Nah, cuman masalahnya, apa yang kita kehendaki itu relatif. Bagi saya, apa yang saya kehendaki itu belum tentu baik bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan Allah? Apakah versi yang menurut kita itu baik? Apakah baik juga bagi Allah? Saya pikir belum tentu sama. Saya berikan contoh keinginan untuk mencari kebahagiaan yang saya pikir kita akan sama-sama setuju bahwa ini adalah baik. Namun apakah ini baik sesuai dengan firman Tuhan? Kita akan lihat bersama. Saudara, jika kita menginginkan orang-orang yang kita kasih bahagia, bukankah itu baik? Kita menginginkan orang tua kita bahagia. Kita menginginkan anak-anak kita bahagia. Atau orang-orang yang kita kasihi bahagia. Jika orang-orang yang kita kasih bahagia, kita akan bahagia juga. Pada umumnya orang akan melihat ini adalah sesuatu yang baik. Atau misalnya, pencarian akan kebahagiaan. Kita menginginkan masa depan yang cerah. Nah, untuk kita mendapatkan hal itu, kita akan berusaha mati-matian untuk mewujudkannya. Saya pikir itu sesuatu yang baik. Atau contoh yang berikut. Kita ingin bahagia dengan menjadi orang yang saleh, orang yang rohani, mungkin dengan rajin berpuasa, rajin ada di gereja, atau bahkan rajin melayani di gereja. Contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh bagaimana kita mencari kebahagiaan dan
mungkin kebanyakan dari kita akan setuju bahwa kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu adalah baik. Namun, jika kebahagiaan-kebahagiaan itu atau keinginan-keinginan tersebut saudara tempatkan di atas tugas dan tanggung jawab orang percaya, maka keinginan-keinginan untuk bahagia tersebut sangat mungkin menjadi sandungan bagi kita untuk beriman dan berpengharapan yang salah. Kita akan menggunakan Yesus hanya untuk memenuhi keinginan kita untuk membahagiakan orang-orang yang kita kasihi. Kita hanya akan menggunakan Yesus untuk memenuhi keinginan kita agar masa depan kita cerah. Atau bahkan kita akan menggunakan Yesus hanya untuk kelihatan rohani, hanya untuk kelihatan saleh. Dan pada akhirnya kita bisa menolak Yesus karena apa yang kita cari bukanlah kehendak Allah, namun kepentingan kita sendiri untuk berbahagia. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Dan kita akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang kelihatan rohani. Seperti yang dilakukan oleh para imam kepala dan para ahli Taurat. Saudara, sebab kita sebenarnya dipanggil bukan hanya untuk sekedar berbahagia. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada di dalam Lukas 9 ayat 23. Saudara, kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus dan memberitakan Yesus agar orang lain juga diselamatkan. Setelah itu, kita dipanggil untuk memahami kehendak Tuhan melalui ajaran yang benar, yang didapat dari firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu semua, di sanalah kita melakukan kehendaknya. Di sana ada penyangkalan diri, dan di sana ada memikul salib. Jika kita melakukan semuanya itu, maka kebahagiaan dalam melakukan kehendaknya akan kita dapatkan. Mari kita lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini adalah ayat yang terkenal. Saya yakin kita semua hafal. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan apa, saudara? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara lihat lagi, coba saudara berefleksi, atau kita sama-sama berefleksi, apakah keinginan-keinginan kita sudah kita tempatkan pada posisi yang tepat? Atau sebenarnya kita hanya menggunakan Yesus sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, walaupun bentuknya seolah-olah rohani. Saudara, sudahkah saudara menempatkan tugas dan tanggung jawab orang Kristen di atas kepentingan pribadi saudara? Dengan melakukan ini, saudara akan mempunyai iman dan pengharapan yang benar kepada Yesus. Kiranya perenungan firman Tuhan pada kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar untuk menempatkan keinginan-keinginan kami, khususnya mementingkan diri sendiri, di dalam mencari kesenangan kami, kebahagiaan kami, di bawah tugas dan tanggung jawab kami yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen. Namun, untuk melakukan itu ya Tuhan, kami memerlukan kekuatan daripada-Mu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, dan Tuhan memberikan kami hati yang selalu rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.